Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita melanjutkan bab yang sebelumnya dibacakan di hari-hari yang lalu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, keterangan akan keutamaannya dan apa-apa yang bersangkutan dengannya. Dan kita berada dalam hadis kedua. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya, dari siapa? Hadis yang kemarin. Dari siapa tuh? Ada yang ingat? Dari Abu Hurairah. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa anfaqa zawjaini, barang siapa yang berinfak dengan dua macam, para ulama menyebutkan dananir wa darahim, yaitu dengan dinar dan dirham, atau dengan uang kertas atau uang receh kalau kita ya. Jadi barang siapa yang berinfak dengan harta-harta tersebut, dengan kambing atau dengan sapi. Nah, maksudnya apa? Wa yahtamil ayyakuna muradu minhu al-infaqu marratan ba'dal ukhra. Maksudnya itu dia berinfak terus menerus. Setelah ini itu. Ja'ilal infaq 'adatan lahu, menjadikan nafkah itu, menafkah itu merupakan kerutinannya. Jadi barang siapa yang dia berinfak terus menerus fi sabilillah, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nudiya min abwabil jannah, maka kelak dia nanti akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Nanti akan ada malaikat-malaikat yang memanggilnya nanti ketika dia akan mendatangi surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan malaikat tersebut? Mereka berkata, "Ya abdallah hadza khair." Wahai hamba Allah, ini kebaikan. Subhanallah, dia disambut dengan perkataan yang mulia. Wahai hamba Allah, ini merupakan kebaikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan untuk orang-orang yang memberikan nafkah. Untuk orang-orang yang memberikan nafkah. Ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia akan disambut oleh malaikat. Dan ketika di dunia, dia akan didoakan oleh para malaikat. Dalam hadis sebelumnya kita baca bahwasanya di setiap hari, di setiap pagi ada dua malaikat yang turun dari langit. Apa yang dilakukan? Mendoakan orang-orang yang mencari nafkah. Kata malaikat tersebut, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, tolong beri tambahan, beri ganti orang yang berikan nafkahnya. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang enggan menafkahi.
Makanya orang-orang yang berikan nafkah, mereka mendapatkan doa ketika di dunia, dan mereka nanti akan disambut oleh para malaikat nanti ketika di akhirat. Pokoknya ini dorongan untuk kita. Masya Allah, hari-hari ini begitu dingin ya. Keluar pintu rumah, angin ngegelebug, cuacanya tiris, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pacuan kita. Insya Allah kita akan mendoakan oleh malaikat, dan ketika nanti kita di akhirat disambut oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mereka akan diseru dari pintu-pintu surga, min abwabil jannah. Ini menunjukkan bahwasannya pintu-pintu surga itu jumlahnya ada banyak. Dan dalam hadis yang sahih bahwasanya pintu surga itu berjumlah 8. Jadi pintu-pintu surga itu berjumlah 8. Adapun pintu neraka jumlahnya ada 7. Ada 7. Dan ini juga menandakan banyaknya pintu surga melebihi pintu neraka. Ini menandakan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dibanding amarahnya. Nah, faman kana min ahli sholati du'iya min babi shalah. Barang siapa yang dia di antara orang yang senantiasa mendirikan salat, maka nanti dia ketika dia masuk surga, dia akan dipanggil melalui pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia orang yang senantiasa mengikuti jihad, maka dia akan masuk surga melewati pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang dia senantiasa melakukan saum, dia berusaha untuk senantiasa melakukan puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Rayyan ini, babur Rayyan, adalah pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang senantiasa puasa. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang senantiasa bersedekah akan dipanggil dari pintu orang yang bersedekah. Jadi nanti di akhirat para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, orang-orang akan memasuki pintu di mana mereka unggul dalam amalan tersebut. Ketika dia senantiasa melaksanakan salat sunnah, maka dia akan dipanggil melalui pintu salat babus salat. Orang yang senantiasa melakukan salat puasa sunnah, maka dia akan dipanggil melalui pintu babu Ar-Rayyan. Mengapa dinamai Ar-Rayyan? Nah, Rayyan ini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala berasal dari kata rawiya yarwa. Rawiya yarwa, non rawiya yarwa teh lamun lapar lawan katanya apa? Warag ya, kenyang. Sekarang kalau misalnya haus lawan katanya apa? Haus. Nah, dalam bahasa Arab mah yang namanya haus itu lawan katanya rawiya. Maksudnya apa? Kenyang dari air. Nah, kenapa dinamakan babu tersebut babur Rayyan? Karena kata para ulama, orang yang melewati bab tersebut, pintu tersebut, dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, dan mereka nanti akan meminum air di situ dan tidak akan pernah haus selamanya. Dan ini balasan yang pas untuk orang-orang yang berpuasa. Karena ketika kita puasa, panas, menterang, ya. Apa yang kita rasakan biasanya? Yang lebih sering kita rasakan, haus, halab-hab. Matakna iklan di TV mah seringnya apa? Iklan marjan. Masya Allah seger kerpuasa teh ya, seger masya Allah. Makanya demikian dinamakan babur Rayyan, karena itu yang paling pas untuk orang-orang yang berpuasa. Meskipun di antara kelazimannya pun orang dia akan tetap diberikan kekenyangan dalam bentuk makanan. Nah, mereka akan dipanggil dari bab Ar-Rayyan. Kemudian qala Abu Bakar, maka ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, sahabat yang mulia Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Demi bapak dan ibuku ya Rasulullah sebagai tebusannya. Ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Mengapa kebutuhan dari orang-orang tersebut dipanggil dari pintu-pintu yang banyak tersebut? Orang dipanggil dari bab sedekah,
dipanggil dari bab puasa, dipanggil dari bab jihad. Bukankah ujungnya pun mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Sungguh cukup bagiku untuk bisa masuk ke dalam pintu saja. Ke dalam satu pintu saja. Karena ujungnya nanti apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan masuk surga. Nah, maka Abu Bakar bertanya pada Rasulullah, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Ya Rasulullah, apakah ada di antara nanti manusia yang mereka dipanggil dari semua pintu? Subhanallah, semua pintu memanggil-manggil. Ta'al ke sini. Masuk melewati jalurku, masuk melewati pintuku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faqala na'am." Iya. Nanti di akhirat kelak, di hari kiamat ketika orang-orang masuk surga dan mereka masuk ke pintu tersebut, ada di antara mereka yang dipanggil dari semua pintu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap engkau di antara mereka. Jadi Abu Bakar di antara orang-orang yang dipanggil dari semua pintu. Ini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ada keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tingginya derajat beliau nanti di surga kelak, sehingga beliau dipanggil dari semua pintu. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini sudah mengiringi jenazah?" Maka Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Siapa di antara kalian yang sudah memberikan nafkah, memberikan makan orang miskin?" Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan yang lain, dan terus Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mudah-mudahan orang yang melakukan tersebut akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ini semangat akan kebaikan sehingga dia dipanggil dari 8 pintu surga. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar dorongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Maka Umar dalam hatinya berkata, "Saya akan yang paling pertama untuk bersedekah." Ketika beliau membawa setengah hartanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada Abu Bakar ridwanullahi alaihi. Telah ada Abu Bakar. Dan beliau ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa yang dikatakan Abu Bakar? Karena Abu Bakar ketika bersedekah mensedekahkan semua hartanya. Adapun Umar tadi hanya membawa setengah hartanya. Maka Rasulullah kaget dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Taraktullaha wa rasulahu." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki kedudukan tinggi nanti di akhirat kelak. Makanya orang yang mencela Abu Bakar, inilah orang-orang yang sangat berdusta dan dia telah mencemooh sahabat yang paling baik di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kita dapati dari hadis ini bahwasanya nanti kelak di akhirat orang-orang yang senantiasa melakukan puasa, mereka memiliki pintu khusus yang dinamakan Babur Rayyan, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang memperbanyak puasa sunnah. Allah Ta'ala alam, mungkin ini yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.